Roma 3 ayat 10-12 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah mengeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saya ingin share soal, aslinya kita itu seperti apa? Siapakah kita sebenarnya? Saya Billy, inilah waktunya sharing. Seringkali tangan kita menunjuk orang, kita menghakimi orang dengan berkata, orang ini munafik, kamu pendosa, kamu orang yang jauh dari Tuhan, kamu orang yang berbuat kejahatan. Ketika kita mendapatkan seseorang itu berbuat dosa. Namun di ayat tadi yang kita baca, seharusnya kita mengoreksi diri. Di ayat tadi yang kita baca berkata, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang baik. Dalam kehidupan kita pasti pernah berbuat dosa. Kita mungkin pernah berbohong, kita memikirkan hal yang jahat terhadap seseorang, kita menginginkan sesuatu dari orang lain, itu pun dosa. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa itu kejahatan di mata Tuhan. Di Alkitab pernah bercerita, ada perempuan yang kedapatan berzina, lalu orang yang mendapatkan perempuan tersebut membawa perempuan tersebut di hadapan Yesus. Mereka berkata, perempuan ini kedapatan berzina, dia harus dilempari batu. Lalu Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu duluan. Dan tidak ada seorang pun yang berani melempar batu duluan, karena mereka sadar, mereka juga orang berdosa. Ya, Tuhan memang benci dengan dosa kita, namun Dia sangat mengasihi jiwa kita, Dia sangat mengasihi nyawa kita. Dia tidak membiarkan seorang pun itu membinasakan hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, firman-Nya berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Kita itu adalah Allah Tritunggal. Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan artinya ada sifat-sifat Allah, ada nilai-nilai rohani yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. So pada awalnya Tuhan menciptakan kita itu baik. Kita diciptakan mulia, beda dengan ciptaan yang lain. Tuhan menaruhnya dalam kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa sehingga gambar itu rusak. Sehingga kecenderungan manusia hidup dalam kedagingan, hidup untuk memuaskan jiwa, untuk berbuat dosa. Sama seperti uang ini. Uang ini bisa remuk dipegang orang. Sama seperti dalam kehidupan kita, ini kita merasa hidup kita sudah hancur, kita hidup dalam pergaulan bebas, kita dianggap orang lain gak berharga. Namun mau seremuk apapun uang ini nilainya tetap sama, yaitu 20.000. Uang ini masih bisa digunakan. Sama seperti dalam kehidupan kita, mungkin kita menilai bahwa hidup kita sudah hancur, kita sudah gak berharga, aku ini orang kotor, aku ini orang berdosa. Namun yang perlu kita tahu bahwa ada nilai yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ada sifat-sifat Allah, ada hal-hal yang rohani yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang dengan membawa hidup, agar mereka hidup dalam kelimpahan. Yesus datang untuk membawa kehidupan dalam kehidupan kita. Dia ingin kita hidup dalam tujuan yang mulia yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Namun, yang iblis rencanakan, dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dia ingin mencuri damai sejahtera, pengenalan kita dengan Tuhan, mencuri tujuan yang baik yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita boleh menerima bahwa kita adalah orang berdosa, tapi keputusan kita, apakah kita menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Saya berikan contoh benda, yaitu misalnya pisau. Pisau itu mungkin tujuan awalnya adalah memasak, untuk membuat hidangan yang luar biasa. Namun kalau disalahgunakan, misalnya badan kita itu lagi gatal-gatal, lalu kita ambil pisau untuk menggaruk-garuk, hanya tubuh kita terluka, karena bukan tujuan itu digunakan, bukan tujuan pisau itu digunakan untuk menggaruk-garuk badan kita. Namun pisau itu seharusnya digunakan untuk membantu dalam masakan, untuk membuat masakan itu menjadi hidangan yang luar biasa. Sama seperti kehidupan kita, kita mempunyai tujuan yang baik yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Namun masalahnya apakah kita mau menaruh kehidupan kita di tangan Tuhan, di tangan yang benar, atau justru kita hidup dalam penilaian orang lain,
Apakah justru kita hidup dalam keterpurukan? Kita menganggap bahwa aku udah gak berharga, aku ini gak berguna. Namun ketahuilah bahwa bagaimanapun kita menilai hidup kita, ataupun bagaimanapun orang nilai dalam kehidupan kita, tapi ketika kita menaruh hidup kita di tangan Tuhan, maka kita perlu tahu bahwa ada hal yang baik, ada rencana yang baik yang Tuhan merencanakan dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ada dosa yang perlu kita akui, datang sama Tuhan, akui sama Tuhan. Jangan khawatir untuk datang sama Tuhan. Dia mau memulihkan hidup kita, bangun hubungan sama Tuhan kembali, taruh hidup kita di tangan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan mau memakai hidup kita akan bersinar di area apapun. Mungkin hari ini masih ada yang sekolah, kuliah, Tuhan akan membuat kamu bersinar di tempat tersebut. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan akan membuat kita bersinar. Ada promosi yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Kenapa? Karena kita mempunyai rencana yang baik, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang menetapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kalian diberkati oleh renungan firman ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman agar mereka juga diberkati oleh renungan firman ini. Hidup kamu sangat berharga, and God bless you.